Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Barlian Renando Firdausi, NIT 582111338 dari Prodi Nautika, kelas K3D absen 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendapat Green Port atau Smart Port. Baik, Smart Port bisa dikatakan pelabuhan cerdas. Dalam hal ini sangat bagus untuk pelabuhan di Indonesia dikarenakan Green Port ramah lingkungan dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru atau the blue economy. Smart Port atau Green Port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan berjalan efektif dan efisien. Dengan meningkatkan sistem kelola pelabuhan seperti teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta sarana prasarana yang mendukung, Green Port Guideline merupakan salah satu upaya penting dalam mengurangi emisi karbon yang telah dikembangkan oleh Sucovindo sebagai perusahaan surveyor. Untuk mengukur terhadap standar-standar yang sudah ditentukan, kami optimis bahwa perusahaan surveyor yang kita miliki dapat menggerakkan perkembangan pada klaster-klaster industri termasuk di dalamnya terkait dengan pengurangan emisi di Indonesia. Menurut Direktur PT Sucovindo Persero, Sucovindo merespon beberapa isu strategis dan merujuk beberapa peraturan pada saat memulai studi dan mengembangkan Green Port Guidelines, yaitu salah satunya merujuk pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 dan perhatian terhadap isu penggunaan konsumsi energi yang efisien, penggunaan energi terbarukan, dan aspek lingkungan. Di sini telah didampingi oleh Pelindo dan beberapa pelabuhan di Indonesia untuk menerapkan Green Port Guideline. Kebijakan transportasi laut dalam mendukung pengembangan Smart Port di masa adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Salah satunya upaya yang bisa dilakukan dalam mendukung keseimbangan antara aspek ekonomi dan ekologi adalah dengan mengembangkan Smart Port atau Green Port yang didukung oleh penerapan digitalisasi sehingga dapat meningkatkan efisiensi proses bisnis di pelabuhan dan mengurangi tatap muka. Oleh karenanya diperlukan kolaborasi antar instansi agar penyelenggaraan kegiatan di pelabuhan berjalan efektif dan efisien. Saat ini Indonesia memang dalam tahap yang mengarah ke Smart Port dan Green Port yang tidak hanya mengutamakan aspek ekonomi saja, tapi juga harus berwawasan lingkungan. Terkait dengan konsep Smart Port, bisa diartikan sebagai pelabuhan cerdas, ramah lingkungan, dan terintegrasi yang bertujuan untuk mendukung ekonomi biru. Beberapa tantangan dalam implementasi Smart Port diantaranya belum adanya indikator kinerja atau Key Performance Indicator yang jelas terkait Smart Port, adanya perbedaan data, protokol, dan prosedur yang tersedia, dan belum optimalnya kontrol terhadap konsumsi energi di pelabuhan. Adapun salah satu implementasi Smart Port atau Green Port yang diterapkan di Terminal Teluk Lamong, Jawa Timur. Yang harus dipertimbangkan dalam penggunaan SMATI dan Green Port, salah satunya menitik beratkan pada pengembangan sumber daya, termasuk di dalamnya pemenuhan kebutuhan SDM, peningkatan sistem teknologi informasi atau TIK, serta penyediaan prasarana dan prasarana pendukung. Jadi diharapkan untuk ke depan akan lebih mengoptimalkan meningkatkan sistem layanan angkutan laut dalam negeri melalui teknologi
informasi seperti sistem InPortNet dan layanan e-ticketing. Mengembangkan sistem informasi pelabuhan, penguatan dan integrasi sistem informasi perhubungan laut yang pada akhirnya akan mampu mendorong daya saing Indonesia di wilayah ASEAN maupun internasional. Selanjutnya mengenai ekosistem logistik dan digitalisasi bisnis proses pada program tol laut logistik. Dalam tol laut logistik, Kementerian Perhubungan bekerjasama dengan berbagai instansi untuk memaksimalkan pelaksanaan tol laut agar dapat mencapai tujuannya, yakni mengurangi disparitas harga barang, khususnya antara wilayah timur dan barat Indonesia. Secara sistem, Indonesia sudah punya aplikasi informasi muat ruang kapal atau IMRK dan InPortNet untuk memudahkan para pelaku usaha dan pemilik barang bisa mengetahui ruang kapal yang tersedia di kapal tol laut sesuai jadwal kapal tol laut. Selain itu ada juga Logistic Communication System atau LCS yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi jadwal kapal, posisi tracking kapal, ketersediaan kontainer, shipping order, manifest, dan biaya pengiriman data statistik, pengiriman muatan, berangkat, dan baik sampai dengan harga jual barang kebutuhan pokok dan penting. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.